Hai Andika, guys di sini. Jadi kemarin Apple baru aja meluncing beberapa produk terbarunya. Di antaranya ada HomePod mini, kemudian ada iPhone 12 series, ada 4 model. Dan kebetulan saya udah ada salah satu modelnya, yaitu model iPhone 12 Pro Max. Cuman ini adalah yang versi HDC yang ada di tangan saya ini. Tapi biasanya kan versi HDC itu bakalan mirip-mirip lah dengan versi originalnya. Karena versi HDC itu juga tercipta karena rumor-rumor yang bocor. Cuman punya saya ini kameranya ada 4 ya, lensanya ada 4, sementara untuk yang versi 12 dan juga 12 Pro Max yang original itu kameranya cuma 3. Salah satunya yang mirip dengan kamera adalah lidar sensor. Mungkin yang membuat KW ini bingung letak lidar sensor, posisi lidar sensor, kemudian desain lidar sensor itu seperti apa, jadi dibuat aja seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan meng-highlight apa aja kemarin yang terjadi di Apple Event 13 Oktober. Tapi yang menurut saya menarik aja. Kalau yang nggak menarik seperti HomePod mini, kenapa menurut saya nggak menarik? Karena mungkin kalau dipakai di Indonesia juga ya masih kalah lah kalau misalkan dibandingkan dengan Google Home yang sudah support bahasa Indonesia. Jadi di sini saya sudah membuat catatan poin-poin apa saja yang menurut saya menarik di Apple Event kemarin. Jadi Apple merilis 4 model varian iPhone 12 series. Jadi ada iPhone 12 mini, ada iPhone 12, ada iPhone 12 Pro, dan ada iPhone 12 Pro Max. Untuk yang HDC ini iPhone 12 Pro Max kayaknya ya. Dan keempat model ini sudah menggunakan chipset terbaru dari Apple yang udah digunakan di event sebelumnya di September, yaitu di iPad Air dengan A14 Bionic. Dan A14 Bionic ini menurut saya adalah upgrade yang paling penting di iPhone 12 karena ini pertama kalinya sebuah brand menggunakan chipset dengan fabrikasi 5 nanometer. 5 nanometer pertama di sebuah smartphone, gila gak ya? 7 nanometer aja menurut saya udah kenceng dan juga hemat daya banget, apalagi kalau 5 nanometer. Dan chipset A14 Bionic ini diklaim Apple 50% lebih cepat ketimbang smartphone lain. Dan karena litografinya lebih kecil 5 nanometer, jadi Apple bisa menanamkan 11,8 juta transistor. Dan dengan fabrikasi 5 nanometernya ini, Apple bisa menambahkan jumlah core di neural engine-nya dengan totalnya itu 16 core dan membuatnya 70% lebih cepat untuk machine learning acceleratornya. Kemudian chipset A14 ini juga memiliki fitur baru, yaitu All New Image Signal Processor yang diklaim Apple bisa merekam 4K XDR dengan Dolby Vision. Jadi bukan hanya dari speed dan juga machine learningnya aja, tapi dari segi kualitas foto dan juga video dengan chipset barunya ini seharusnya kualitasnya akan lebih bagus lagi. Kemudian upgrade yang menurut saya juga nggak kalah penting adalah tentunya 5G. Cuman mungkin 5G nggak akan saya bahas terlalu dalam karena di Indonesia sendiri juga 5G belum muncul batang hidungnya. Intinya kalau misalkan 5G udah ada di Indonesia, Apple mengklaim kalau misalkan ideal condition itu bisa sampai 4 gigabit per second atau 4000 Mbps. ISP yang ada di area saya itu paling mentok 100 Mbps. Jadi bayangkan dari 100 ke 4000 Mbps. Ya kencengnya seperti itulah. Intinya kalau misalkan kalian mau download film 4K di Netflix gitu ya, mungkin ya 3-5 detik selesai kalau speednya 4000 Mbps. Cuman gak akan saya bahas karena ya di Indonesia sendiri untuk 5G menurut saya belum bisa atau belum ada. Semoga aja cepet. Dan buat kalian yang suka dengan smartphone yang compact, bergembiralah karena sekarang juga ada iPhone 12 mini yang memiliki tagline The World's Smallest Tiniest Lightest 5G Phone. Yang memang kalau misalkan dikomparekan dengan Google Pixel 4a itu dimensinya 6,2 inch, sementara iPhone 12 mini itu 5,4 inch. Jadi klaim Apple ya bisa dibilang valid juga sih ya gimmicknya The World's Smallest Tiniest Lightest 5G Phone ini, karena dia memiliki dimensi hanya 5,4 inch. Jadi menarik banget nih iPhone 12 mini 5,4 inch. Karena sebenarnya saya juga kangen ya untuk memegang sebuah device yang compact. Menurut saya iPhone SE 2020 itu memang compact tapi terlalu kecil, 4,7 inch. Nah dengan hadirnya yang iPhone 12 mini 5,4 inch ini menurut saya pilihan HP compact bisa jadi lebih banyak. Kemudian di sektor display juga ada update dengan klaim Apple kalau iPhone 12 series semua line up-nya itu 2 kali lebih detail pixelnya ketimbang iPhone 11 dengan resolusinya itu 2340 x 1080, jadi Full HD Plus dengan 476 ppi atau pixel per inch dengan Super Retina XD
HDR display. Tapi yang menurut saya paling menarik di sektor display adalah lapisannya yang diklaim Apple menggunakan ceramic shield. Yang ceramic shield ini diklaim Apple juga 4 kali lebih kuat ketimbang semua smartphone glass yang pernah ada. Nah, setahu saya ya, kalau saya salah kalian bisa koreksi. Yang paling kuat sekarang itu adalah Corning Gorilla Glass 6. Corning Gorilla Glass Victus atau 7 belum ada di smartphone manapun, jadi masih proses. Jadi seharusnya sih 4 kali lebih kuat ketimbang Corning Gorilla Glass. Nah, apa ceramic shield ini? Jadi ceramic shield itu kalau saya lihat di websitenya Apple, ini adalah semacam metal yang di-convert menjadi glass atau kaca. Jadi sebenarnya dia bukan kaca dan enggak transparan, jadi pembuatannya ribet banget kata Apple. Nah, yang menurut saya paling menarik adalah ketika ceramic shield dari iPhone 12 ini mampir ke channelnya Om Jerry Rig, dimana biasanya kan beliau bilang glass is glass. Nah, kalau ceramic bentuk dasarnya bukanlah glass, jadi bagaimana apakah dia akan tahan dengan cutter-cutternya dari Om Jerry Rig? Kita lihat aja nanti. Kemudian kalau untuk tulangnya atau bagian frame pinggirnya ini ada perbedaan di versi 12, 12 mini dan Pro ke Pro Max. Untuk versi 12 dan juga 12 mini menggunakan material yang namanya Aerospace Grade Aluminium Edge. Sementara untuk yang versi 12 Pro dan juga 12 Pro Max udah pakai stainless steel, dan versi HDC yang saya pegang ini juga udah pakai stainless steel karena dia glossy-glossy gimana gitu. Kemudian kalau dari segi varian warna, iPhone 12 dan juga 12 mini memiliki 5 varian warna, ada black, kemudian white, kemudian juga product red masih ada, dan semua hasil penjualan dari product red akan disumbangkan ke korban COVID-19. Kemudian ada green dan juga blue. Kemudian kalau di varian iPhone 12 Pro dan juga Pro Max ada 4 varian warna, silver, graphite, gold, dan juga Pacific Blue. Dan kalau dari sisi kamera, iPhone 12 dan juga iPhone 12 mini memiliki dual kamera, jadi ultra wide 12 megapiksel, wide-nya juga 12 megapiksel. Secara spek sheet sepertinya tidak ada upgrade ya, dan kalau misalkan kita bandingkan dengan Android flagship yang bisa sampai 108 megapiksel, wah ini 12 megapiksel tetap ya. Jadi kayaknya iPhone ini sama sekali tidak memandang kompetitornya yang 108 megapiksel. Jadi dia cuek aja, ya udahlah 12 megapikselan aja. 108 megapiksel di HP buat apa, mungkin kayak gitu ya. Cuman kalau misal dari sisi spesifikasi memang tidak bertambah. Tapi kalau misalkan di websitenya Apple, ini saya baca dia bisa menangkap cahaya 27% lebih baik. Dan hasilnya ketika kondisi low light, hasilnya itu bakalan lebih bagus. Dan juga ada Smart HDR 3 juga. Jadi kalau dari sisi kamera sepertinya ada peningkatan karena chipsetnya. Jadi karena chipsetnya sekarang all new image prosesornya udah lebih baik. Jadi hasilnya sih walaupun resolusinya sama dengan iPhone 12, 12 megapikselan semua, sepertinya bakalan beda karena image new prosesornya tadi. Jadi gambarnya akan lebih baik. Dan ini Smart HDR 3 itu kalau misalkan kalian foto dengan backlighting, jadi ketika foto kemudian mataharinya ada di belakang, posisinya muka kita itu nggak akan siluet, jadi masih cukup terlihat. Kemudian kalau untuk iPhone 12 Pro dan juga 12 Pro Max, kameranya tetap triple kamera, jadi sama seperti 11 Pro Max. Kamera wide-nya 12 megapiksel, lensa ultra wide-nya 12 megapiksel, dan telefotonya 12 megapiksel. Cuman di versi yang 12 Pro dan juga Pro Max udah ada lidar sensor yang juga ada di iPad Pro tahun kemarin. Dan iPad Pro itu menggunakan Bionic 12Z ya. Jadi menarik nih, cepetan mana A14 dengan 5 nanometernya atau chipsetnya iPad Pro 2020 yang pakai A12Z kalau nggak salah namanya. Nah, kalau dari sisi kamera, resolusinya juga tetap sama seperti iPhone 11 Pro Max. Triple kameranya 12 megapikselan semua, cuman sekarang udah ada lidar sensor yang diklaim Apple kalau misalkan kondisi low light, autofocusnya itu bisa 6 kali lebih cepat. Kemudian juga ada OIS yang baru yang katanya juga 5000 adjustment per second. Cuman sekali lagi untuk sisi kamera ini saya nggak berani bicara banyak karena memang saya juga belum pegang barangnya. Ini sekedar highlight sedikit aja lah ya. Dan mungkin itu poin-poin yang menurut saya menarik, dan kesimpulannya sih memang seperti apa yang dirumorkan. Jadi balik lagi versi iPhone 12 dan juga 12 Pro itu balik seperti iPhone 4S dan juga iPhone 5 yang menggunakan stainless steel di bagian pinggirannya. Stainless steel, bener ya, stainless steel. Nah, jadi untuk versi HDC-nya nih mirip banget. Jadi dia pakai stainless steel. Yang nggak mirip dari versi HDC ini adalah dia tidak ada lidar sensor, tapi dia langsung pakai 4 lensa kamera seperti ini. Oke, jadi yang menurut saya paling menarik dari iPhone 12 series adalah chipsetnya, karena ini bisa dibilang Apple adalah brand pertama yang menggunakan chipset dengan fabrikasi 5 nanometer, dan chipset dari Apple ini dengan 16 core neural sensornya
bisa membuat image signal prosesor yang baru, yang tentu dari segi kualitas video dan juga foto bakalan lebih bagus. Walaupun kalau secara spek sheet ya samalah 12 megapikselan semua, baik di 12 dan juga 12 mini, bedanya dual, dan kalau misalkan yang versi Pro dan Pro Max itu triple kamera. Dan kalau misalkan kalian minat ya, untuk harganya itu di versi 12 mini starting from ya, ingat starting from itu $699. Kalau misalkan yang versi 12 non mini $799, kemudian kalau versi 12 Pro itu $999, sementara untuk yang versi Pro Max starting from $1.099. Ya, tapi kalau masuk sampai sini sih mungkin bakalan lebih. Dan sekarang juga ada isu mesin image Chair, bacanya gimana, CEIR, itu penuh, dimana HP-HP resmi itu juga ada yang keblokir karena untuk registrasi image-nya database-nya udah penuh. Jadi kalau kalian mau beli baik yang versi resmi di iBox atau di Gmap itu biasanya 3 bulan lagi lah, lebih lama ketimbang versi yang Apple Store. Nah, sekarang gini nih, kalau misalkan versi iBox dan juga di Gmap tapi versi image-nya itu juga belum beres, cairnya masih penuh, ya agak repot juga. Karena kan sekarang kalau misalkan kita mau ngurus image sendiri juga ribet. Ya, kita tunggu aja lah bagaimana nanti kelanjutannya. Jadi intinya kalau kalian mau beli iPhone 12, ya karena kan nggak murah, pasti nggak murah. Sampai ke Indonesia itu kalau misalkan contoh ya, misalkan kita ambil iPhone 12 mini aja. iPhone 12 mini tadi $699. Dikali kita anggap aja rate-nya 14.900 lah. Itu wow. Itu sekitar 10.415.000. Kemudian pajak kita hitung gampangnya aja kali 17,5%. Nah, pajaknya aja 1.800.000. Itu hitung kasar ya, saya hitung kasar aja 17,5%. Jadi totalnya sekitar berapa tuh berarti? 1,8 tambah 10.400.000. Sekitar 12 juta, belum ongkir, belum asuransi. Ya sampai sini mungkin sekitar 14 juta lah ya untuk yang versi iPhone 12 mini. Kemudian dengan harga 14 juta kita belum tahu apakah sinyalnya bisa atau enggak, karena mesin image Chair-nya penuh ya. Semoga aja cepat selesai lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja highlight dari iPhone 12. Yang menurut saya poin paling penting adalah chipset, kemudian ceramic shield, karena saya nungguin untuk Om Jerry Rig ini ngetes ceramic shield yang katanya 4 kali lebih kuat ketimbang glass, semua smartphone glass. Kemudian stainless steel, jadi di bagian pinggirnya udah balik lagi seperti iPhone 4S dan juga iPhone 5. Untuk kamera, ya mungkin kameranya karena hanya ada image signal prosesor yang baru aja. Untuk resolusinya tetap 12 megapikselan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.